Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Bapak Ibu Hakim Tinggi, Bapak Ibu pejabat struktural fungsional, dan semua jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati pula. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga oleh karena itulah kita masih termasuk hambanya yang insya Allah beriman dan insya Allah juga melakukan kewajibannya, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Semoga dengan itu nikmat Allah diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak sampaikan pada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita diakuinya, mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan puasa momen untuk meningkatkan sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah menyampaikan dalam ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tudahiru wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Dalam ayat ini Allah yang artinya berfirman, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dalam berdoa. Berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menyembuhkan ketentraman bagi jiwa mereka. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Di dalam Al-Quran beberapa ayat kata sedekah ini bisa diartikan juga dengan zakat. Sedekah sendiri artinya secara bahasa adalah sodik, benar. Sedekah itu kebenaran, kejujuran. Menurut Imam An-Nawawi mengartikan bahwasanya orang yang bersedekah berarti dia membenarkan keimanan, melaksanakan yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersedekah, dan juga membuktikan bahwa keimanannya itu jujur sehingga dia dapat melakukan sedekah itu sendiri. Apa tujuan sedekah? Yang di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya sedekah itu tujuannya adalah untuk membersihkan dan mensucikan. Membersihkan dan mensucikan orang yang bersedekah bisa diartikan membersihkan pribadi, jiwanya, juga bisa diartikan membersihkan, mensucikan hartanya. Dalam pengertian membersihkan jiwanya, tentu tujuannya adalah satu, mendidik jiwa kita sebagai umat Islam bahwasanya sedekah itu bisa menghapus rasa kikir, rasa pelit dalam diri kita, sekaligus juga mendidik kita untuk dermawan, suka memberi, suka menolong kepada sesama, sehingga timbul kepedulian diri kita ini.
Yang selanjutnya juga dalam pengertian membersihkan hartanya tentu ya, kalau ada harta-harta yang kita makan, kita peroleh ada ya terselip subhat, terselip tidak benar, itu juga bisa mengurangi atau menimbulkan kesucian dalam harta kita. Yang tentu juga ya harapannya juga dalam bersedekah ini Allah menjanjikan bahwasanya orang yang bersedekah itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya kalau nggak salah, Al-Baqarah 261 kalau nggak salah, bahwasanya orang yang bersedekah itu adalah bagaikan ibaratnya orang yang punya benih satu biji, kemudian ditebarkan tumbuh 7 tangkai dan berkembang menjadi 700. Dan Allah mengendaki kalau lebih dari itu. Ini digambarkan dalam Al-Baqarah, kalau nggak salah Al-Baqarah 261 ya. Kemudian berbicara masalah sedekah ini, Islam memberikan pelajaran bahwasanya dalam hadis dijelaskan bahwasanya orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kecuali guyonannya orang yang perokok ya, kalau perokok sebaliknya. Ya sebaliknya kan. Kalau perokok kan biasanya kalau yang punya rokok kan malah memberikan dari bawah itu. Ya. Yang nggak punya rokok ambil dari atas. Ini gambaran saja ya. Etika di dalam sedekah itu, dalam ajaran kita, dalam agama kita memberikan pelajaran bahwasanya orang bersedekah yang pertama tentu niatnya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga objek yang kita berikan kepada ya yang menerima itu ya kita pilih yang terbaik. Jangan sampai kita memberikan sesuatu yang kita sendiri sudah enggan memakainya, enggan memakannya. Ya. Yang selanjutnya juga etikanya, kita diberi etika pelajaran bahwasanya orang bersedekah itu jangan sampai menyakiti atau jangan sampai menggunjingkan ya. Bil mani wal adha ya. Membicarakan dan menggunjingkannya ya, sehingga orang yang diberi itu merasa sakit hati. Itu juga etika di dalam kita bersedekah kepada sesama. Sedekah ini adalah merupakan amaliyah sunnah yang lebih gampang kita laksanakan. Kita gampang laksanakan karena istilah sedekah ini bukan berarti apa yang kita berikan pada sesama itu hanya berupa harta saja, tetapi sedekah itu meliputi juga ya, perbuatan baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diterangkan senyum adalah sedekah. Membuang rintangan di jalan, membuang duri di tengah jalan itu adalah sedekah. Sehingga ini kalau kita tidak dapat laksanakan, ya tentu di dalam kita berislam, ya marilah di dalam kita berislam berupaya lebih baik lagi, apalagi di dalam momen Ramadan ini mengajarkan pada kita sekalian bahwasanya dalam satu hadis amaliyah di dalam bulan Ramadan ini, amaliyahnya ini Allah janjikan pahalanya berlipat ganda. Orang yang memberi buka puasa itu sama dengan orang yang berpuasa tidak dikurangi sedikit pun. Itu kan mengajarkan pada kita bahwasanya kita ini diingatkan kembali setiap tahun bahwasanya orang bersedekah itu penting bagi kita. Bahkan di dalam surat, kalau nggak salah, mohon maaf saya itu nggak terlalu hafal ya, hafal ayatnya, tapi kalau nggak salah di dalam
surat Al-Munafikun kalau nggak salah itu ayat 10 kalau nggak salah, bahwasanya sedangkan orang yang meninggal saja ketika dilihatkan neraka yang akan ditempati, dia minta pada Allah, ya Allah saya kembalikan ke surga barang sesaat saja supaya saya bisa bersedekah. Pentingnya sedekah ini. Oleh karena itulah mari momen Ramadan ini kita berdoa dan berupaya dan beraksi, kita tingkatkan kualitas dan kuantitas kita di dalam bersedekah. Bisa dimulai dengan hal-hal yang kecil, meningkatkan kualitas akhlakul karimah kita di dalam pergaulan sesama. Bisa juga kita mulai dengan cobalah kebiasaan ketika kita ketemu dengan kotak masjid atau kotak-kotak sumbangan amal-amal yang ada, misalnya di masjid ketika subuh, biasakanlah misalnya tidak terlalu besar dulu, misalnya ya setiap subuh misalnya punya uang 2.000 daripada toleran di atas meja, masukkan dalam celengan masjid itu. Karena dalam hadis Nabi diajarkan bahwasannya pada suatu subuh ada malaikat pencatat orang yang beramal itu akan dinilai baik, didoakan. Tapi kalau tidak beramal ya didoakan juga. Ya, tentu kita milih yang didoakan kan? Ya, minta didoakan. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ini, marilah kita biasakan. Ketika kita mempunyai rezeki lebih yang diterima pada suatu saat, lebihkan juga di dalam kita bersedekah. Memang segala sesuatu itu perlu perhatian, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Suatu yang dibiasakan insya Allah menjadi kebiasaan. Oleh karena itu juga di dalam bersedekah itu juga itu perlu pembiasaan, perlu berkali-kali dengan istiqomah melakukan itu, sehingga kita sedikit demi sedikit insya Allah akan memetik hasilnya. Nanti di dalam hati kita, jiwa kita tumbuh rasa kedermawanan yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.